Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok ketiga dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Daya Tahan Produk terhadap Rasa Suka Konsumen pada Produk Sirup Marjan oleh PT Lasa Food Indonesia. Dengan dosen pemangku yaitu Ibu Etika Sabaria SNMM. Yang di sini saya Zahra Maria Putri. Saya Putra Divraja. Saya Winda Triulan. Di bab 1 ini pendahuluan tentang yang pertama adalah latar belakang umum. Dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk menghasilkan produk yang tidak hanya menarik tetapi juga berkualitas tinggi dan mampu memenuhi harapan konsumen. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu produk di pasar adalah kualitas produk. Produk dengan kualitas yang baik akan mampu menciptakan citra positif di mata konsumen dan mendorong loyalitas jangka panjang. Selain itu, daya tahan produk atau keawetan juga menjadi aspek penting terutama dalam produk minuman karena mempengaruhi kenyamanan dan keamanan dalam konsumsi. PT Lasa Food Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri makanan dan minuman, dikenal luas melalui produk yaitu sirup marjan. Lalu yang kedua ada teori menurut ahli. Yang pertama ada Kotler dan Killer 2009. Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, termasuk daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan operasi, dan perbaikan serta atribut lainnya. Yang kedua menurut David Agarwin 1987. David menyebut daya tahan atau durability sebagai salah satu dari 8 dimensi kualitas produk. Durability adalah ukuran di masa pakai suatu produk yang mencerminkan berapa lama produk dapat digunakan sebelum rusak atau perlu diganti. Yang ketiga, menurut Seichmann dan Kanut 2008, preferensi konsumen adalah sikap dan perilaku konsumen yang menunjukkan pilihan atau rasa suka terhadap produk tertentu sebagai hasil dan proses pembelajaran motivasi dan pengalaman. Yang ketiga adalah latar belakang khusus. Konsumen saat ini tidak hanya mempertimbangkan rasa dan kemasan, tetapi juga memperhatikan kualitas bahan, keawetan produk, dan konsistensi rasa. Sirup marjan sebagai salah satu produk keunggulan PT Lasa Food Indonesia perlu terus menjaga kualitas dan daya tahan untuk mempertahankan posisi di pasar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk dan daya tahan memiliki peran penting dalam membentuk preferensi atau rasa suka konsumen. Namun, pentingnya untuk menguji secara spesifik bagaimana dua variabel tersebut, kualitas produk X1 dan daya tahan produk X2, lalu mempengaruhi rasa suka konsumen yaitu Y-nya. Pada produk sirup marjan, dengan mengetahui pengetahuan ini, perusahaan dapat melakukan evaluasi dan peningkatan secara tepat sasaran. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas dan daya tahan produk terhadap rasa suka konsumen pada produk sirup marjan yang diproduksi oleh PT Lasa Food Indonesia. Lalu di bab 2 ini ada teori menurut para ahli. Yang pertama ada teori kualitas produk. Yang pertama ada dari Garwin 1987, yang kedua dari Zelham 1988, yang ketiga dari Parasuraman, Zetham dan Berry 1985, dan yang terakhir ada Tejiptono 2015. Yang kedua ada teori daya tahan. Yang pertama itu dari Kotler dan Killer 2009, yang kedua dari Zuran 1992, yang ketiga dari Crosby 1979, dan yang terakhir dari Ziptono 2015. Dan yang terakhir ada teori rasa suka. Yang pertama dari Kotler dan Killer 2009, Fishbein dan Azen 1975, Solomon 2011, dan yang terakhir ada Engel, Blackwell, dan Miniard 1995. Selanjutnya ada populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen sirup marjan yang berdomisili di Kota Depok yang telah atau pernah mengonsumsi produk tersebut. Populasi ini juga dipilih karena mereka dianggap memiliki pengalaman konsumsi yang dapat memberikan penilaian terhadap kualitas dan kepuasan terhadap produk sirup marjan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang disebarkan secara daring maupun laring. Menurut Sujarweni dan
Endrayanto 2012 mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dikritik kesimpulannya. Selanjutnya ada distributor utama di seluruh Indonesia. Contohnya ada Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Superindo, Hypermart, Carrefour, Lotte Mart, dan seterusnya. Sampel juga secara sederhana diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Contohnya ada beberapa pengertian dari para ahli. Yang pertama ada Sutrisno Hadi tahun 1989 mengatakan bahwa sebagian individu yang diselidiki itu adalah sampel. Selanjutnya yang kedua ada Sujana 2005 mengatakan sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu. Dan yang terakhir ada Ari Kunto 2010 mengatakan bahwa sampel adalah bagian kecil yang terdapat dalam populasi yang dianggap mewakili populasi mengenai penelitian yang dilakukan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 32 orang konsumen sirup marjan di Kota Depok yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Dengan kriteria responden ada yaitu konsumen berusia 17 tahun ke atas, pernah membeli atau mengkonsumsi sirup marjan, dan bersedia mengisi kuesioner. Penentuan jumlah sampel juga mengacu pada pendapat Grosku 1975 yang menyatakan bahwa sampel yang layak untuk penelitian berkisar antara 30-500 responden. Dengan variabel yaitu kualitas produk atau X1 dengan pertanyaan yang pertama ada sirup marjan diproses dengan sistem SIP, clean in place, dan yang kedua ada pabrik dan tempat pembuatan sirup marjan selalu memastikan alat yang digunakan benar-benar steril dan bebas dari kontaminasi mikroba. Selanjutnya ada daya tahan atau X2 yaitu kemasan sirup marjan cukup kuat dan tidak mudah pecah. Menurut Anda apakah ada kadaluarsa sirup marjan cukup lama untuk dikonsumsi dalam jangka waktu wajar? Dan yang terakhir ada rasa suka atau Y yaitu varian sirup marjan apakah sangat beraneka ragam? Dan selanjutnya ada bagaimana menurut Anda konsistensi rasa marjan dari waktu ke waktu? Yang terakhir ada uji validasi yaitu suatu proses sistematis yang dilakukan untuk memastikan bahwa metode, proses, atau produk tertentu mampu memberikan hasil yang konsisten dan sesuai dengan standar mutu yang telah diterapkan. Dalam industri pangan, termasuk pada produk seperti sirup marjan, uji validasi juga bertujuan untuk menjamin bahwa setiap produk yang dihasilkan aman dikonsumsi, memiliki kualitas yang stabil, memiliki standar BPOM dan SNI. Dan validasi mencakup berbagai aspek mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga hasil akhir produk. Dan ada beberapa pengertian sampel menurut para ahli juga. Yang pertama ada Cooper and Schindler 2006 yaitu suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang ingin diteliti oleh peneliti. Yang kedua ada Sugiharto dan Sitinjak 2006 yaitu validitas berhubungan dengan suatu perubahan pengukuran yang seharusnya diukur. Dan yang terakhir ada Ghazali 2005 yaitu menyatakan bahwa uji validitas menggunakan untuk mengukur sah atau tidak validnya data suatu kuesioner. Dan selanjutnya ada uji reliabilitas yaitu digunakan untuk mengukur konsistensi suatu instrumen dalam mengukur sebuah konsep atau konstruk. Instrumen juga dikatakan reliable apabila hasil pengukuran konsisten ketika dilakukan pengukuran ulang. Uji reliabilitas dalam penelitian ini juga menggunakan teknik Cronbach alpha. Selanjutnya ada kriteria reliabilitas menurut Sugiono 2017 yaitu A. Lebih dari 0,90 sangat reliable, 0,70 kurang dari A, kurang dari atau sama dengan 0,90 yaitu reliable. Selanjutnya ada 0,60 kurang dari A, kurang dari atau sama dengan 0,70 yaitu cukup reliable. Yang terakhir ada A kurang dari atau sama dengan 0,60 yaitu kurang reliable. Selanjutnya ada hasil uji reliabilitas yaitu kualitas produk X1 dibagi dengan A sama dengan 0,845 yaitu hasilnya reliable. Dan selanjutnya ada daya tahan produk atau X2 yaitu dibagi A yaitu 0,812 yaitu hasilnya reliable. Dan selanjutnya ada rasa suka konsumen atau Y yaitu dibagi A sama dengan 0,877 dengan hasil reliable. Dengan demikian tersebut seluruh item dan kuesioner untuk variabel X1, X2, dan Y yaitu
reliable dan layak untuk digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada uji regresi linear berganda, yaitu digunakan dalam mengetahui pengaruh variabel bebas atau X1 dan X2 terhadap variabel terikat atau Y secara simultan dan parsial. Persamaan regresi linear berganda dengan rumus Y sama dengan A plus B1 X1 ditambah B pangkat 2 X pangkat 2 ditambah E. Selanjutnya ada berdasarkan hasil pengolahan menggunakan SPSS juga diperoleh dengan hasil sebagai berikut. Konstanta atau A sama dengan 4,120 dan dengan koefisien X1 atau kualitas produk yaitu 0,412 dan koefisien X2 atau daya tahan produknya itu 0,356 dengan persamaan regresi yaitu Y sama dengan 4,120 ditambah 0,421 X1 ditambah 0,356 X2, yaitu interpretasi dengan nilai konstanta sebesar 4,120 menunjukkan bahwa jika X1 dan X2 dianggap 0, maka nilai Y yaitu 4,120 dan dengan koefisien regresi X1 sebesar 0,421 berarti setiap peningkatan X1 satuan pada kualitas produk akan meningkatkan rasa suka konsumen sebesar 0,421 satuan. Dan selanjutnya ada koefisien regresi X2 sebesar 0,356 dengan menunjukkan bahwa peningkatan daya tahan produk sebesar 1 satuan akan meningkatkan rasa suka sebesar 0,356 satuan. Dan selanjutnya ada uji F. Uji F digunakan untuk mengetahui sebuah pengaruh bersama-sama antara variabel X1 dan X2 atau kualitas produk dan daya tahan produknya terhadap variabel terikat Y yaitu rasa suka konsumen. Dengan hipotesis HO yaitu tidak ada pengaruh signifikan X1 dan X2 terhadap Y secara simultan, dan H1 yaitu ada pengaruh signifikan X1 dan X2 terhadap Y secara simultan. Dengan kriteria pengujian yaitu jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka HO ditolak, dan jika nilai signifikan lebih dari atau sama dengan 0,05 maka HO diterima. Selanjutnya ada hasil uji F atau data dari output yang kami dapatkan yaitu F hitung sama dengan 35,622 dan signya itu 0,000. Karena nilai signifikan kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan H1-nya diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara kualitas produk dan daya tahan produk terhadap rasa suka konsumen terhadap produk sirup marjan. Dan 3.7 yaitu uji determinan. Uji determinasi atau yang dikenal dengan koefisien determinasi atau R pangkat 2 yaitu ukuran statistik yang digunakan untuk menilai seberapa baik variabel independen dalam suatu model regresi menjelaskan variasi dalam variabel dependennya. Dengan nilai R2 berkisar 0 sampai 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjelaskan variasi data-datanya. Dengan menurut Ghazali 2016, yaitu koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dan variabel terikatnya dengan nilai R pangkat 2 yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya juga, jika nilai mendekati 1, berarti variabel-variabel independennya memiliki kemampuan memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Dengan penjelasan, R pangkat 2 sama dengan 0 menunjukkan bahwa variabel independen tidak menjelaskan variasi pada variabel dependennya. Dan R pangkat 2 sama dengan 1 menunjukkan bahwa variabel independen menjelaskan seluruh variasi variabel dependennya. Dengan sebagai contoh, jika nilai R pangkat 2 adalah 0,75, ini berarti 75%-nya dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model tersebut. Dan interpretasi nilai R pangkat 2 menurut Hart et al. 2011, interpretasi nilai R pangkat 2 dapat dikategorikan sebagai berikut ini, yaitu contohnya ada R pangkat 2 lebih dari atau sama dengan 0,75 yaitu kuat. Selanjutnya yang kedua ada 0,50 kurang dari atau sama dengan R pangkat 2 kurang dari 0,75 yaitu hasilnya sedang. Yang ketiga ada 0,25 kurang dari atau sama dengan R pangkat 2 kurang dari 0,50 yaitu lemah. Dan yang terakhir ada R pangkat 2 kurang dari 0,25 yaitu sangat lemah.
Selanjutnya ada interpretasi. Ini membantu peneliti dalam menilai seberapa baik model regresi yang digunakan dalam penelitian mereka. Ada juga uji asumsi klasik, yaitu serangkaian pengujian statistik yang digunakan dalam analisis regresi linear berbasis metode ordinary least square atau OLS, yaitu tujuannya untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi-asumsi sehingga estimasi yang dihasilkan bersifat tidak bias, efisien, dan konsisten. Yang pertama ada normalitas, yaitu residual atau selisih antara nilai observasi dan nilai prediksi harus berdistribusi normal. Dan yang kedua ada homoskedasitas, yaitu varians residual harus konstan di seluruh nilai variabel independennya. Dan yang ketiga ada tidak adanya autokorelasi, yaitu residual harus independen satu sama lain terutama dalam data runtun waktu. Dan yang terakhir ada tidak adanya multikolinearitas, yaitu variabel independen tidak boleh memiliki korelasi yang tinggi satu sama lainnya. Memenuhi asumsi ini penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas untuk hasil analisis regresinya. Selanjutnya pada bagian bab 4, yaitu adalah pertama ada 4.1 struktur organisasi. Di sini menjelaskan struktur organisasi PT Lasal Food Indonesia yang mencakup pertama dari presiden direktur, sekretaris, vice presiden marketing yang dimana mengelola produksi makanan, minuman, dan juga hubungan dengan klien. Selanjutnya ada general manager plan sebagai pengelola produksi, SDM, dan juga logistik. Selanjutnya ada manajer finance dan accounting, ada general manager R&D, QC, dan juga QE, dan selanjutnya ada manajer proses recruitment. Selanjutnya di bagian 4.2 uji validitas. Semua item kuesioner dari variabel kualitas produk X1, daya tahan produk X2, dan rasa suka Y dinyatakan valid atau nilai R dihitung sama dengan R dari table. Selanjutnya pada bagian 4.3 uji regresi linear berganda. Kualitas produk X1 menghasilkan koefisien yang sama dengan 0,774 berpengaruh sangat signifikan terhadap rasa suka. P sama dengan 0,001. Daya tahan produk X2 menghasilkan koefisien 0,112 yang menghasilkan tidak signifikan. P sama dengan 0,599. Dan terakhir ada konstansa model yang menghasilkan 2,575. Selanjutnya di bagian 4.4 ada uji reliabilitas. Kualitas produk A sama dengan 0,397 yang dimana hasilnya tidak reliable. Daya tahan A hasilnya 0,463 yang dimana data juga tidak reliable. Rasa suka A sama dengan 0,587 hasilnya juga tidak reliable. Kurang reliable. Selanjutnya pada bagian 4.5 uji F. F sama dengan 14,523 yang dimana hasil lasik sama dengan 0,00. Terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara X1 dan X2 terhadap Y. Selanjutnya pada bagian 4.6 uji determinasi. R sama dengan 0,707 yang hasilnya berhubungan kuat. R kuadrat sama dengan 0,500 yang hasilnya 50% variasi rasa suka dijelaskan oleh kualitas dan juga daya tahan produk. Selanjutnya ada Durbin-Watson yang hasilnya 2,191 di mana hasilnya indikasi autokorelasi ringan. Pada bagian 4.7 uji asumsi klasik. Normalitas residual sama dengan terpenuhi, di mana berbentuk kurva normal. Selanjutnya ada homoskedisitas terpenuhi, di mana hasilnya residual menyebar secara acak. Tidak ada indikasi serius pelanggaran asumsi sama klasik. Selanjutnya pada bagian bab 5, yaitu bagian penutup. 5.1 kesimpulan, secara simultan kualitas produk dan daya tahan produk berpengaruh signifikan terhadap rasa suka konsumen. Selanjutnya secara parsial, hanya kualitas produk yang signifikan meningkatkan rasa suka. Ada model dan menjelaskan 50% variasi rasa suka. Terdapat konsistensi reliabilitas pada instrumen penelitian. Juga asumsi normalitas dan homosediditas terpenuhi, namun ada autokorelasi ringan. Pada bagian 5.2 saran,
Fokus pada peningkatan kualitas produk karena pengaruhnya signifikan terhadap pada rasa suka. Tinjau ulang metode pengukuran reliabilitas untuk memastikan keakuratan instrumen penelitian. Lanjut bagian 3, lakukan penelitian lanjut terkait daya tahan pada produk guna mengeksplorasi lebih dalam pengaruhnya terhadap preferensi konsumen. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum